Saudara jabatannya sebagai apa? Kapolres Paniai. Kapolres Paniai. Sejak kapan saudara menjadi Kapolres Paniai? 2014 sampai 2015. 2000, berarti 1 tahun Pak ya? Ya. Setahun. Dari mana saudara mengetahui adanya peristiwa tersebut? Mendapat laporan lisan dari Kasdim Nabire dengan Wakapolres Paniai. Ada laporan lisan dari Kasdim Nabire dan Wakapolres ya. Apa yang mereka laporkan kepada saudara? Yang dilaporkan yang pertama, Polsek dan Korandel diserang oleh massa, dilempari oleh dengan batu dan adanya masyarakat yang terkena. Waktu itu saudara ada di mana? Perjalanan dari Nabire menuju ke Paniai, mana ditempuh kurang lebih 8 jam, dan pas mendapat signal yang baru di daerah Dokiai, di tengah-tengah hutan antara Nabire dengan Paniai. Berarti perjalanan dari Nabire ke Paniai ya. Sejak kapan saudara meninggalkan Paniai? Sebelum kejadian itu kami sudah harus apel Kasabil di Semarang sebelum kejadian. Tanggal berapa saudara meninggalkan kota Paniai? Saya lupa. Lupa, tapi sebelum kejadian. Siap. Sebelum kejadian. Berarti saudara menuju ke Semarang? Ke Semarang. Rutenya Pak, kalau dari Paniai ke Semarang lewat mana? Dari Nabire, ulangi, dari Paniai ke Nabire lewat darat. Berapa jam? 8 jam. 8 jam. Terus? Dari Nabire ke Jayapura, ya pesawat. Kemudian dari Jayapura langsung menuju ke Jakarta, ya Surabaya, dan langsung ke Semarang. Pada saat saudara meninggalkan Paniai sebagai tugas sebagai Kapolres, apakah saudara ada pemberitahuan atau ada laporan ke atasan saudara? Kalau pemanggilan untuk para apel Kasabil ada? Ada. Ada. Iya. Resmi. Untuk meninggalkan Paniai berarti ada saudara laporan ke Polda? Ada. Ini laporannya secara tertulis atau by telepon atau langsung mendatangi Pak Kapolda? Mohon diulangi. Apakah laporan saudara ke Pak Kapolda itu, apakah saudara menelpon ataukah datang langsung menghadap ataukah lewat surat? Saat kejadian itu, Pada saat keinginan dalam rangka saudara menuju ke Semarang. ada surat dari Polda pemanggilan para Kapolres se-Papua. Oh gitu. Ya. Oh ya. Nah, pada saat saudara meninggalkan kota Paniai, siapa yang saudara tunjuk menggantikan tugas dan fungsi saudara sebagai Kapolres waktu itu? Secara struktur organisasi langsung otomatis Wakapolres. Apakah harus ada surat penunjukan? Dalam prakteknya biasa saudara lakukan gimana? Langsung kami delegasikan kepada Wakapolres sebagai pelaksana harian Kapolres. Apakah ada pemberitahuan secara langsung kepada Wakapolres bahwa saudara akan ikut di apel di Semarang dan selanjutnya tugas dan fungsi saudara sebagai Kapolres diserahkan kepada Wakapolres? Tidak ada kewajiban para Kapolres itu wajib hadir, dan itu langsung kami melaksanakan tugas atau tanggung jawab sebagai Kapolres, kami hadir. Enggak, maksud saya apakah kepergian saudara sampaikan secara langsung kepada Wakapolres? Langsung.
Kita kembali ke kejadian yang saudara sebutkan tadi. Yang saudara sebutkan adalah kejadian tanggal 8, ya. Menurut saudara tadi ada penembakan. Itu lokasi penembakannya di mana? Setelah kami tiba di lokasi lapangan karet Dubai, Jam berapa Bapak tiba? 12.00 siang hari. Siang, ya, siang. Ya. Tiba di lapangan Karo Dubai. Setelah tiba, apa yang saudara lakukan? Saya langsung olah TKP, saya ajak kasat CRC dan beberapa anggota. Pada saat saudara tiba di lokasi, apa yang saudara temui di lokasi? Ada beberapa selongsong yang saya temui. Apakah masih ada perkumpulan atau ada kumpulan orang-orang berkumpul di sekitar situ? Ada, tidak banyak. Tidak banyak. Dari siapa? Siapa yang berkumpul yang saudara lihat? Tidak bisa kita ini, masa banyak. Masa. Berarti masih ada masa. Masih ada. Masih ada masa. Mereka berkumpul di titik mana? Apakah satu titik atau beberapa titik? Beberapa titik. Beberapa. Di mana saja titik-titik itu? Titik-titik itu di sekitar pemukiman penduduk. Apakah masih ada yang berkumpul di perkantoran? Tidak ada. Di polsek? Di polsek lalu lalang saja, Pak. Nah, sebelum saudara meninjau ke lokasi dan mendapatkan seperti saudara cerita tadi ada selongsong peluru, apakah saudara sempat berkunjung ke kantor-kantor yang ada di dekat situ, utamanya yang terkena imbas massa? Tidak. Sempat masuk ke kantor polsek? Masuk. Apa yang saudara temukan dalam kantor polsek? Pengrusakan ada, kemudian melihat di koramil juga ada. Setelah itu langkah-langkah kami kumpulkan beberapa personil. Itu kami minta keterangan yang seharusnya seperti apa, dan kita mengecek semua kelengkapan daripada personil itu sendiri secara face to face. Khusus di kantor polsek, siapa yang ada di situ waktu saudara tiba di situ? Kalau tidak saya lupa, ya Kapolsek ada, Kapolsek ada. kemudian beberapa anggota. Adakah unsur di luar anggota polsek yang ada di situ? Tetapi masih anggota polisi. Ada selain anggota polsek? Saya Ada dari Brimob, tidak perhatikan. Dolmas? Dari Polsek dan Polres ada sedikit. Iya, berarti ada juga yang dari Polres, ya. Ada. Yang dari Polres yang saudara lihat di situ siapa? Saya lupa. Ada Pak Wakapolres? Ada. Ada. Ada Dantonnya Dalmas? Siapa yang Danton Dalmas waktu itu? Kalau tidak saya lupa, Ridho. Ridho, ya, Ridho. Ada di situ. Saya lupa ada atau tidak karena saat itu baru datang. Oke, itu di Polsek. Kalau di Koramil, saudara sempat juga ke sana ya, meninjau kantor Koramil. Sebentar saja. Sebentar. Apa yang saudara lihat di kantor Koramil? Ya, dari jarak jauh punya kaca-kaca saya. Ada kaca-kaca yang pecah. Nah, sekitar berapa lama saudara ada di kantor Koramil? Masuk ke dalam pagar? Masuk ke halaman? Masuk. Masuk? Lama. Ya, tidak lama. Tidak lama. Sekitar berapa lama, Pak? 5 menit. 5 menit. Siapa-siapa yang ada di kantor Koramil saudara di situ? Saya lupa. Ada terdakwa? Saya tidak perhatikan. Tidak perhatikan. Nah, setelah memeriksa Polsek, kemudian Koramil, apa lagi yang saudara lakukan waktu itu? Untuk selalu on call dan waspada.
Setelah itu masih ada tidak keributan atau kekacauan atau masa yang berkerumun setelah saudara berapa lama ada di situ? Tidak ada. Kemana mereka? Langsung mereka ke rumah masing-masing. Pulang ya, langsung pulang. Berarti suasana di lapangan Karawaci sudah kondusif, sudah aman. Ya. Sudah aman. Nah, apakah saudara mendapat laporan tentang peristiwa yang terjadi di sekitar lapangan Karel Gubai? Ada laporan yang masuk kepada saudara? Hanya laporan awal itu dari Kasdim dan Wakapolres. Waktu itu saudara ada masih di Perjalanan. ya? Enggak, maksud saya setelah saudara datang, kan saudara sebagai pimpinan tertinggi di Polres waktu itu, apakah ada laporan dari anak buah saudara di lapangan tentang apa-apa yang telah terjadi di sekitar lapangan Karawaci? Tidak ada laporan. Tidak ada. Apakah Pak Wakapolres sudah melaporkan tentang peristiwa yang terjadi? Secara umum juga. Secara umum saja. Apa yang beliau sampaikan kepada saudara? Adanya kejadian, korban. Ada korban. Ya. Korban ini korban apa? Penembakan. Penembakan. Meninggal atau luka-luka? Meninggal. Ada yang meninggal. Apa ada yang luka-luka? Ada di rumah sakit. Ada di rumah sakit. Yang saudara dapat laporan, ada berapa orang yang meninggal? 4. Ada 4 orang. Tahu jenis kelaminnya? Lupa. Apakah laki-laki semua? Atau ada Ya. perempuan? Laki-laki. Apakah umurnya sudah dewasa atau masih anak-anak? Lupa. Lupa. Saudara setelah menerima laporan ada korban, itu posisi korban-korban ini di mana? Di lapangan. Masih di lapangan. Masuk lapangan. Saudara sempat melihat jenazahnya? Sempat melihat. Sempat. Bersama siapa melihat jenazahnya? Mohon diulang. Bersama siapa saudara melihat jenazah-jenazah yang ada di lapangan? Kami didampingi anggota. Anggota. Dari pengamatan penglihatan saudara terhadap korban itu, rata-rata itu korban itu meninggal karena apa? Ditembak. Selain ditembak ada kayak meninggal karena selain ditembak? Yang saudara lihat di lapangan ya? Saya lupa. Sempat memeriksa luka-lukanya? Tidak. Tidak. Jadi melihat dari Sudah dibungkus. oh sudah dibungkus, dibungkus. Masuk ke peti. Hah? Sudah kasih masuk ke peti. Oh sudah dalam peti. Jadi saudara tentu tidak melihat luka-luka. Saudara saksi ya, atas kejadian tanggal 7-8 Desember 2021 ya. Apakah saudara juga ada melaporkan secara berjenjang ke atasan saudara? Laporan secara tercatat kepada langsung Bapak Kapolda. Secara lisan. Saat itu kami baru tiba. Bisa lewat handphone. Selanjutnya, apa saksi tahu pihak dari kesatuan mana yang terlibat Tidak. ada melakukan penembakan di lapangan? Tidak. Kalau di awal pihak apakah yang terlibat? Apakah TNI atau anggota polisi yang terjadi penghadangan di Gunung Merah? Tidak tahu. Tidak juga. Dan tadi sudah ditanyakan ada korban dari pihak sipil ya, pihak sipil. Apa ada juga korban dari pihak kesatuan dan Polri Tidak ada. yang mengalami luka-luka? Apakah ada anggota kepolisian yang mengalami luka-luka? Tidak. Tidak ada. Untuk selanjutnya, apakah ada anggota kepolisian yang dilakukan pemeriksaan semacam propam ya, atas kejadian ini? Saya lupa. Masih
saudara Kapolres tidak mengetahui. Ya. Apakah ada anggotanya yang melakukan pemeriksaan atas perilaku? Setelah beberapa hari mereka datang. Ada dilakukan pemeriksaan? Ini saya lupa. Saudara saksi, saya ingatkan ya, saudara sudah disumpah. Sedangkan memberikan keterangan yang benar. Yang saudara ketahui, yang saudara dengar, saudara sebagai Kapolres datang pada tanggal 8 Desember jam 12-an ya. Ya. Suasana sudah sepi ya. Nah, setelah saudara datang, apa yang saudara lakukan sebagai Kapolres itu? Olah TKP dan kumpulkan anggota. Olah TKP. Nah, ketika olah TKP, saudara apa yang ditemukan? Selongsong. Hanya selongsong saja. Ada beberapa kain-kain saja musik itu. Kain apa itu? Ya, sepikan saja. Apa? Kain plastik. Mungkin sampah itu aja ya. Seperti itu, tapi tidak ini. Ada bercak darahnya? Tidak ada, hanya lihat selongsongnya saja. Selongsongnya saja. Ya. Ketika saudara melakukan olah TKP, saudara menemukan bercak darah di beberapa tempat kan? Selongsong saja. Ya. Itu kan masih jam 12 ya, saudara? Ya, Siang. jam 12. Peristiwa kekerasan penembakan itu kan sekitar kurang lebihnya dari pagi sampai pagi menjelang siang. Ya. Saya datang olah TKP selongsong saja yang ada di situ dan sampah-sampah yang berserakan di situ. Tidak ada bercak darah. Tidak ada. Baik. Ketika saudara olah TKP, tentu tidak hanya pada saat saudara datang kemudian menemukan sesuatu, tapi merekonstruksi kasusnya. Tidak merekonstruksi. Baik, jadi saudara melakukan olah TKP untuk apa? Mengumpulkan barang bukti. Mengumpulkan barang bukti. Nah, kalau mengumpulkan barang bukti, tentu saudara juga bisa menunjukkan di mana tempat-tempat korban jatuh meninggal tertembak. Saat itu korban sudah disusun di dalam itu. Jadi saat itu kami masih memprediksi kasar-kasaran, jadi belum bisa kepastiannya dari mana. Kita tidak tahu. Kan olah TKP itu saudara kasih tanda nggak? Tempat-tempat yang kira-kira ada korban jatuh. Dikasih tanda. Ada, dikasih tanda kan? Nah, artinya saudara bisa menunjukkan kepada kita di mana posisi korban-korban jatuh di tempat yang saudara olah TKP itu. Masih bisa nunjukin nggak? Saya tidak bisa memberikan gambaran, saya tidak di tempat, hanya sama-sama kasat CC waktu kemarin hadir di sini. Jadi olah TKP-nya apa? Mengumpulkan barang bukti karena situasinya saat itu masih mencekam. Baik. Jadi belum bisa setelah itu. Jadi itu kan tanggal 8 ya. Nah, setelah itu tanggal 9 apa yang saudara lakukan? Konsolidasi dengan beberapa pejabat yang hadir untuk kembali mengolah TKP. Sebelum tanggal 9, 8 sore sampai malam apa yang saudara lakukan? Itu kita siaga, meningkatkan kewaspadaan. Oke, terus hanya itu?
Siap, itu saja. Rumah sakit nggak saudara? Ke rumah sakit saat kami tiba di rumah sakit tapi tidak sempat masuk ke dalam karena situasi masa banyak. Masa banyak di rumah sakit. Iya. Jam berapa itu? Itu sebelum kami olah TKP karena rumah sakit kita dari arah Nabire ketemu rumah sakit dulu baru TKP. Saudara melakukan rapat dengan Muspida nggak? Setelah saudara hadir kembali ke tempat, saudara melakukan rapat Muspida. Muspida di sana tidak ada bupati kami dan Jatim di Nabire, jadi tidak ada rapat dengan Muspida. Jadi saudara datang tidak berinisiatif untuk melakukan koordinasi dengan pejabat-pejabat setingkat di kabupaten situ. Iya, karena tidak ada di tempat, betul, tidak melaksanakan. Saudara merasa kenapa tidak melakukan itu? Saudara merasa itu peristiwa tanggal 7 dan 8 itu tidak penting bagi saudara atau apa? Kami melakukan saat beberapa hari dari beberapa pejabat hadir sekaligus konsolidasi dengan beberapa pejabat untuk rapat evaluasi. Tanggal berapa itu? Setelah kejadian 2-3 hari kemudian. Kan situasi saudara menyampaikan berkali-kali bahwa situasinya mencekam. Ya. Saudara juga melakukan konsolidasi dengan anggota kepolisian, jajaran kepolisian. Nah, ini kan memang soal keamanan menjadi tanggung jawab kepolisian. Nah, saudara dalam situasi seperti itu, apakah tidak merasa perlu melakukan koordinasi dengan bupatinya, dengan danremnya, dengan yang lain-lain terkait dengan keamanan? Dengan bupati waktu itu janjinya di Nabire sehingga perwakilan saja yang ada di situ. Bupati juga sibuk menenangkan massa. Sempat kami koordinasi menenangkan massa, tapi Bupati tidak sempat dengan sama-sama kami dengan massa untuk menenangkan massa supaya jangan ada korban-korban selanjutnya. Pada saat itu Dandim diwakili oleh siapa? Apakah oleh terdakwa atau bukan? Saya lupa. Ada wakil Dandim nggak dalam struktur? Kasdim itu waktu sama. Ada Kasdim. Ya. Waktu itu hadir tidak Kasdim? Saya lupa. Karena kodim harapannya dengan kodim, Paniai dengan Nabire cukup jauh. Nabire di kota, Paniai hubungan dia 8 jam lewat darat saat itu. Coba saudara ingat apakah terdakwa ini kan jabatannya Papung berperan untuk menghubungkan antar Muspida, mengkomunikasikan, berkoordinasi dan sebagainya. Nah, pada saat itu hadir tidak? Saya lupa. Setelah tanggal 8 saudara saksi ke rumah sakit, banyak masa, saudara berusaha melakukan koordinasi nggak dengan direktur rumah sakitnya? Saat itu direktur rumah sakit sedang menangani mengobati pasien, jadi tidak sempat. Dengan pihak rumah sakit? Ya, pihak rumah sakit sempat berkoordinasi saat 2 hari setelah itu. 2 hari setelah peristiwa. Pada saat itu juga saudara mencoba melakukan komunikasi nggak dengan pihak keluarga korban? Tidak. Sama sekali tidak. Ya. Kenapa? Karena situasinya masih suasana juga. Saudara tidak menyampaikan pernyataan juga ke masyarakat, ke keluarga Sudah korban? menyatakan turut berduka cita. Artinya mendatangi keluarga atau
bicara di media saja? Waktu itu dikumpulkan oleh Bupati untuk masa banyak, ya Bupati yang kumpulkan bersama-sama dengan 2 hari setelah kejadian itu dari pejabat-pejabat Polda itu hadir juga. Jadi tur ya tetap menyampaikan berduka cita. Baik, tanggal 9 kemudian apa yang saudara lakukan? Polda kan hadir loh. Hadir Ya. Apa yang dilakukan? konsolidasi Konsolidasi apa? personil Polri dan peralatan Apa? kelengkapan perorangan seperti kelengkapan body vest, senjata, dan lain-lain. Kemudian Setelah itu pengecekan untuk meningkatkan kewaspadaan di beberapa titik termasuk positif. ada pengambilan terhadap senjata yang digunakan, Tidak ada. pemeriksaan terhadap anggota Saat itu belum. belum. Tanggal berapa dilakukan? Setelah situasinya agak kondusif dilakukan pemeriksaan. Baik. Jadi pada saat itu artinya Polda ya hadir, langsung Kapolda atau siapa yang hadir pada saat itu? Dir Intelkam Dir Intelkam. Pengarahannya apa? untuk melakukan pendekatan dan konsolidasi koordinasi dengan Pemda setempat. Setelah itu saudara Kapolres membuat laporan tidak ke Polda secara tertulis? Oh, tadi kan baru lisan ya, Iya, buat laporan secara tertulis tanggal berapa? setelah tidak kejadian itu. 3 hari, Iya, dari tanggal 11 ya. iya. Apa yang saudara sampaikan dalam surat laporan itu? Adanya kejadian penembakan. Ya apa aja kan dirinci tau. Iya. Apa rinciannya di dalam surat itu? Dibuatkan laporan pendahuluan awal dari start, pemberitahuan awal bahwa ada kejadian itu, terus kemudian langkah-langkah selanjutnya dilakukan penyidikan dan penyidikan. Kemudian laporan awal dulu. Dari start kami arahkan untuk membuat seperti itu. Menyampaikan tidak kronologis peristiwa kejadian tanggal 7 dan 8 Laporan Desember? awal singkatnya saja secara kronologis itu belum. Tidak disampaikan. Jadi isi laporannya apa? Kalau tidak disampaikan peristiwanya. Saya Ya, ingatkan sekali lagi ya, saudara disumpah tadi. iya. Sudah disumpah. Jadi tolong berikan keterangan sebenar-benarnya. Saudara kan sebagai Kapolres membuat laporan kepada Polda. Nah tentu isinya itu kan ada. Nah isi rinciannya itu apa? Pasti menjelaskan peristiwa dong tanggal 7 dan 8. Nah apa yang saudara jelaskan di dalam surat rincian itu? Laporan awal saja sementara dulu. Untuk laporan lengkapnya menyusul. Oke. Sementara itu. Ya, terus kemudian berarti saudara menyusulkan surat lagi. Saat itu belum disusulkan karena banyak tim yang hadir. Tim dari Polda, dari Mabes Polri juga hadir. Ya kami turut di lapangan. Tidak sempat staf untuk membuat laporan lengkapnya. Sementara masih dalam pengembangan. Jadi kapan saudara memberikan laporan lengkap kepada Polda? Saya lupa. Ada nggak membuatnya? Bukannya pas hari kejadian tuh Polda rilis
siaran pers kah? Saudara bilang, Baca ini, saudara Mbak. sampaikan di sini kalau memang saudara tidak membuat laporan atau membuat laporan yang benar. Saya lupa. Cukup yang benar. Lupa terlalu banyak. Saudara saksi ya, tadi saudara katakan ya ketika saudara sampai memerintahkan melakukan olah TKP. Siap. Apa yang ditemukan waktu melakukan olah TKP? Selongsong. Selongsong apa? Selongsong kaliber 556. Kaliber berapa? 556. 556. Itu jenis senjata apakah itu digunakan oleh polisi? Saya tidak tahu. Saudara ini gimana? Masa kan saudara tidak Kalau tahu jenis digunakan polisi ya 556. Ya. Parah sekali Pak kalau Jeni sampai kasih seorang kesaksian. Kapolres tidak tahu jenis senjata yang digunakan anak buahnya. Siap salah. Betul. Itu yang digunakan oleh anggota polisi ya. Itu anggota polisi mana yang menggunakan kaliber 556 tadi? Masa Kapolres Saya tidak tahu? tidak tahu kalau itu yang ada di TKP itu digunakan oleh siapa. Tapi Tidak, bukan yang digunakan yang di situ itu. Maksud saya satuan di bawah polisi yang saya nggak bilang polisi lah semua. Siap. Polres yang berada di bawah Polres Paina ini. Siap. Itu siapa saja yang menggunakan kaliber 556 ini? Apakah misalnya Polsek menggunakan ini? personil yang ada di situ Polsek dan Polres menggunakan, tapi kami tidak tahu siapa yang menggunakan. Jadi personil Polsek Paniai Timur Ya. juga menggunakan ini. Dan Polres. Polres juga. Siap. Brimo? Saya tidak tahu. Kok nggak tahu? Pak? Saudara tidak tahu katakanlah jenis-jenis senjata ya. Oke. Ya. Kalau kaliber 556 ini jenis senjatanya kira-kira apa? Apakah SS misalnya atau M16 atau apa? SS1. SS1. Nah, setahu saudara, selain aparat atau personil kepolisian, aparat mana lagi yang menggunakan SS1 ini atau yang menggunakan peluru kaliber 556 di lingkungan katakanlah Paniai itu? Setahu kami dari Polri itu. Hanya Polri saja yang menggunakan ini. Setahu saya. Setahu saudara. Ya. Kalau proyektil ditemukan tidak? Tidak. Tidak. Ya, silakan. Terima kasih. Saya lanjutkan, saudara saksi. Saudara saksi pada tanggal 7 posisi di mana? Posisi kami perjalanan menuju ke Nabi. Jadi tanggal 7 itu sudah perjalanan ke Nagire. Siap. Apakah saudara saksi mengetahui ada peristiwa penganiayaan di Pondok Natal tanggal 7? Belum. Tidak ada yang melaporkan kepada saudara saksi? Saat kejadian tanggal 8 saja. Tanggal 8 saja. Siap. Saudara saksi ketika tanggal 8 sudah sampai di Paniai. Kemudian laporan apa yang disampaikan oleh anggota saudara tentang peristiwa tanggal 7 di Pondok Natal? Hanya tadi laporan awal dari Kastim sama dari Wakapolres. Setelah kami tiba, kembangkan sampai dengan ke Pondok Natal. Ya, laporannya seperti apa? Yang peristiwa tanggal 7 itu laporan terjadi apa, penganiayaan, oleh siapa? Itu apa yang saudara saksi terima laporan dari anggota? Masa Kapolres tidak terima laporan Saya di lupa. awal? Aneh. Ada laporan
tugas polisi pada waktu itu salah satunya penegakan hukum ya, Ya, saudara saksi. siap. Nah, termasuk peristiwa-peristiwa yang tanggal 7, ketika ada peristiwa penganiayaan di Pondok Natal, tentunya ada laporan. Dan itu sudah kita ketahui juga ada di BAP dari saksi dari Polri ada 9 laporan. Nah, tindak lanjut atas peristiwa tanggal 7 itu bagaimana? Sebagai Kapolres, saudara tentunya harus menindaklanjuti laporan tersebut. Apa tindak lanjut yang dilakukan? Mencari saksi-saksi untuk mengetahui sampai sejauh mana kejadian Pondok Natal itu yang sebenarnya. Kemudian apa hasilnya yang saudara peroleh? Berapa korban pemukulan di tanggal 7? Saya lupa. Tapi ada hasilnya ya. Siap. El, kasih kecil volume. Kemudian tanggal 8, ketika saudara saksi menerima laporan peristiwa itu dari anggota tadi ya, apa yang saudara saksi perintahkan kepada anggota untuk mengatasi situasi tersebut? Kami Pasti tidak ada perintah kan? Apa perintah sebagai Kapolres? untuk dikembangkan, Maksudnya dikembangkan itu bagaimana? mencari saksi-saksi yang lain. Maksud jadi laporan itu hanya laporan kejadian tanggal 8 atau laporan yang saudara saksi terima itu sebelum peristiwa terjadi? Atau saudara saksi baru menerima laporan setelah semua peristiwa tanggal 7, 8 selesai? Kan ada 8 jam perjalanan saudara saksi dari Nabire ke Papua. Tentunya dalam selama perjalanan itu laporannya masuk kalau saudara saksi datang di Paniai jam 12. Kalau 8 jam perjalanan sebelumnya kan itu sudah mulai jam pagi jam 5 itu sudah perjalanan. Dalam perjalanan laporan apa yang saudara saksi terima? Dalam Jam perjalanan, berapa saudara saya menerima terima laporan? laporan itu mendekati jam 12. Baru dapat Baru signal, mendekati jam ya, karena 12. dapat susah signal di sana, tidak menggunakan HP Android, HP kecil. Jadi Jadi- pas menerima telepon bunyi, HP kecil saya hidupkan, dapat signal, saya turun dari mobil, saya naik ke gunung-gunung di pohon, dan mencari signal begini, kasih laporan. Kalau itu Pak Kapolres, saya hidup berapa menit, karena ke sana sudah tidak ada signal lagi. Kita Jadi diinginkan perintah ya. saksi Ya. apa saat itu setelah mengetahui kejadian itu? Jadi perintahnya telah terjadi penembakan gitu Iya, ya. itu aja. Laporannya itu kemudian perintah saksi kepada anggota hanya mengembangkan saja. Ada perintah yang lain? Anggota tidak melapor, tapi yang melapor pertama Kastim dengan Pak Kapolres, sudah dia amankan, saya perjalanan. Amankan situasi, saya sementara perjalanan. Saat saudara saksi bertugas di Paniai tahun 2014 ya, apa Paniai itu termasuk daerah rawan? Termasuk daerah rawan. Apakah ada Satgas Pamrawan di sana? Ada. Terdiri dari kesatuan apa saja ini Satgas Pamrawan? Setahu saya non organik dari TNI. Apakah saudara mengetahui juga keberadaan tim SUS 753, Yonif 753 di sana? Ada BKO dari 753 tadi. Nah, gitu. Sering melakukan koordinasi juga dengan tim SUS Yonif 753. Koordinasi jalan terus. Apakah saudara saksi mengetahui tugasnya tim SUS Yonif 753 di sana itu apa? Tidak. Apakah saudara saksi selama menjadi Kapolres pernah berkoordinasi dengan terdakwa? Koordinasi dalam rangka Sebelum kejadian tetap koordinasi sepanjang
ada di tempat. Jadi saudara mengenal baik terdakwa ya? Kenal baik. Terdakwa berkantor di mana saat itu? Sebagai pabu. Kantornya berkantor di mana yang saudara ketahui? Setahu saya di Korana. Apakah untuk berkoordinasi dengan Dan Ramil, dengan Dan Ramil juga melakukan koordinasi saudara sebagai Kapolres, apakah harus melalui Pabung dulu? Saat itu konsentrasi kami internal kepolisian dulu untuk kami bisa lebih fokus kepada kejadian itu. Di luar kejadian ini ya saudara saksi, Ya. jadi sepengetahuan saudara saksi, fungsi Pabung itu di sana sebagai apa? Dalam rangka misalnya tugas-tugas koordinasi antara tugas Polri dengan tugas TNI. Mewakili Dandim, karena Dandim Nabire membackup Paniai, sehingga kalau ada undangan-undangan ataupun apa, kami berkoordinasi dengan Pabung. Apakah saudara juga mengetahui tentang OPM di sana? Jadi dari pemeriksaan yang kita lakukan terhadap anggota saudara, semuanya menyatakan ada dugaan bahwa pihak ketiga menyusup pada peristiwa itu dan diduga itu adalah OPM. Apakah Saya tidak saudara tahu. mengetahui? Saya tidak tahu. Jadi selama bertugas di Paniai, saudara saksi tidak pernah bertemu dengan anggota-anggota OPM ya? Tidak. Tidak pernah ada bentrok dengan Tidak OPM? pernah. Jadi artinya sebenarnya selama tahun 2014 itu tidak ada kejadian-kejadian yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggota OPM. Siap, betul. Baik, terima kasih. Terima Cukup kasih. yang mulia. Silakan penuntut umum. Oke, terima kasih majelis. Baik, oke, kita skors dulu ya. Skor sudah dicabut, sidang kita lakukan kembali. Lanjut.
Kami tegasnya yang sudah ditanyakan dari tenaga lagi Pak. Kita kalau sebagai pengantar untuk lebih menggali lebih dalam lagi silakan. Ya, terima kasih Mas. Nah, saksi. Nah, saya mau bertegas dari tentang yang ditemukan selongsong ya. Tadi kan waktu ke lapangan ada menemukan selongsong. Itu selongsong ditemukan selain dari di lapangan. Apakah ditemukan juga dari tempat lain, misalnya di halaman polsek, di halaman koramil? Tidak ada Jadi semuanya di halaman di tanah lapangan. Iya. Nah, seterusnya selongsong itu dikemanakan sama Pak Kapolres atau pihak Polres, apa diidentifikasi langsung? Ya, kami bersama Kasat Serse dan anggota menginventarisir, mengumpulkan selongsong tersebut untuk nanti dijadikan barang bukti guna pengembangan kasus. Nah, apakah selongsong itu ada permintaan dilakukan uji, mau teskan, mau dites, atau pihak dari Polda barangkali yang meminta, atau pihak dari Mabes dan diserahkan sama Polres? Waktu itu belum dilaksanakan. Waktu itu akhirnya apakah akhirnya ada gitu, karena waktu itu belum gitu. Ya, saya lupa. Terus gimana selongsong itu akhirnya? Kalau Waktu itu kami berpegang Kasat Serse untuk diamankan di ruang reserse Polres. jadi tidak bergerak-gerak sampai sekarang, sampai saksi meninggalkan Paniai selaku Kapolres, itu selongsong masih di situ. Setahu kami masih diamankan oleh Kasat Serse. Gitu ya. Ya. Tidak ada permintaan dari Polda atau apa untuk melakukan penelitian identifikasi terhadap itu. Siap, tidak ada. Tidak ada. Nah, Siap. apakah saksi atau pihak Polres ada menerima sisa proyektil dari dokter rumah sakit di Paniai, Dokter Agus? Saya lupa. Lupa. Siap. Apakah saksi mengetahui, kalau lupa mungkin, laporan dari anggota Kasat Serse-nya bahwa dia ada menerima, mungkin melaporkan ke saksi selaku Kapolresnya? Saya lupa. Lupa. Iya. Masa Kapolres lupa kalau ada laporan dari bawahannya? Polisi orang nomor 1 di Paniai ini waktu itu. Izin yang mulia untuk menunjukkan saudara saksi sebagai Kapolres, mohon diberikan penjelasan apa yang menjadi tugas saudara. Tugas kami membina sekaligus mengendalikan cara operasional anggota Polri yang ada di Polres Paniai dan Polsek dan jajaran. Terus tanggung jawab saudara sebagai Kapolres. Secara keseluruhan, Kapolres bertanggung jawab untuk anggota Polri yang ada di jajaran untuk mengetahui kinerja daripada anggota Polri itu sendiri termasuk kehadirannya. Tolong diberi penjelasan kaitan dengan prosedur atau cara bagaimana senjata dan amunisinya bisa dipergunakan, dalam artian dikeluarkan dari gudang penyimpanan untuk bisa dipergunakan oleh anggota yang mau melakukan kegiatan. Apabila ada mendatangi suatu tempat kejadian, tentunya peralatan tersebut apabila dibutuhkan yang ada di gudang itu untuk segera dipersiapkan dengan baik oleh petugas gudang yang sudah sesuai prosedur ataupun sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian didatakan, diinventarisir, setelah tugas selesai dikembalikan. Sepengetahuan saudara sebagai Kapolres, berapa jumlah senjata baik laras panjang maupun laras pendek dan pelurunya yang tersedia? Saya lupa. Jumlah senjatanya yang ingat-ingat Juga saya lupa. itu di bawah tanggung jawab siapa di gudang?
ada struktur waktu itu struktur yang lama Kasubag Blok. Untuk di Polsek, saudara sebagai Kapolresnya, di Polsek itu setahuan saudara berapa jumlah senjata yang ada di sana? Jangan lupa lagi. Saya lupa juga. Ya, Jumlah personil yang ada di Polres Paniai berapa semuanya? Kalau untuk Mapolres itu sendiri di bawah 100. Untuk Polsek sekelas Paniai Timur berapa jumlah personil? Kurang lebih 15. Tadi saudara menjelaskan selongsong itu diketemukan di lapangan Karanggope. Waktu pengumpulan atau waktu pencarian itu dilakukan oleh siapa? Kasat Serse dan anggota. Berapa anggota yang ikut melakukan pengumpulan? Kalau tidak salah 3-4 orang. Sepengetahuan saudara, ini kan kejadian saudara tidak ada di tempat. Selesai kejadian saudara datang tadi jam 12.00. Sampai beberapa hari kemudian saudara ada melakukan pemantauan di lokasi kejadian. Sepengetahuan saudara, tolong diingat-ingat berapa kejadian-kejadian sebelum terjadi penyerangan di Koramil maupun di Polsek Paniai Timur. Tolong diingat-ingat berapa kejadian-kejadian yang beruntun. Tidak ada. Saudara dapat laporan dari anggota? Tolong saudara ingat-ingat. Kalau kejadian yang seperti yang sekarang dalam persidangan sebelumnya tidak ada. Tolong diingat-ingat karena di sana sebenarnya ada kejadian anggota saudara saat saudara tidak berada di tempat itu, ada kejadian pemalangan, ada kejadian anggota saudara pakai kendaraan dikejar-kejar orang. Masa nggak ada laporan Ya, dari saya intelijen? ada laporan, saya tidak tahu pasti kejadiannya seperti apa. Oke, sekarang kembali ke jumlah korban tadi. Sepengetahuan saudara, itu korban meninggal yang dimakamkan di lapangan Karanggope itu berapa orang? Kalau saya tidak lupa 4. Pastinya Saya lupa. mungkin anggota kami yang menyampaikan, mohon izin. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Mohon izin melanjutkan. Saudara saksi ya sebagai seorang Kapolres. Saya akan bertanya tentang apakah ada SOP tentang pengendalian massa apabila terjadi unjuk rasa atau terjadi chaos antara unjuk rasa dengan aparat? Ada enggak ketentuan SOP-nya? Perkap 1 2009 tentang penggunaan kekuatan. Perkap 01 2009. 2009 peraturan Kapolri maksudnya ini. Ya, perkap peraturan Kapolri. Tolong jelaskan kepada kami tata cara pengendalian unjuk rasa. Untuk hampa, karet, dan tajam satu magasin. Itu penggunaan daripada amunisi yang secara prosedural dalam perkap 1 2009. Seluruh hampa, karet, dan tajam. Dalam hal pengendalian massa, langkah-langkahnya itu yang maksud kami. Langkah-langkahnya, Ya, langkah pertama memberikan himbauan kepada massa yang menggunakan pakaian seragam. Itu memberikan himbauan 1, 2, 3 kali. Apabila massa tidak menghiraukan, tentunya akan diambil tindakan tegas. Tindakan tegas ini tentunya ada tahapan-tahapan yang kami miliki yang ada di wilayah, karena daerah kami pegunungan sehingga tidak sepenuhnya tidak lengkap seperti di tingkat Polda, ada mobil water cannon dan sebagainya.
Kemudian yang ada di kami yaitu hampa, karet, dan tajam. Berkaitan dengan penggunaan Siap. senjata api. Siap. Ya, setahu saksi sebagai seorang Kapolres, ada berapa kesatuan yang ada di wilayah Paneye pada saat kejadian, itu tanggal 7 dan tanggal 8 Desember 2014. Dari Korami, kemudian dari Paskas, Korami itu TNI AD dan TNI AU saja, dan kami bertiga saja yang ada di wilayah Polri, TNI AD, dan dari Paskas. Apakah juga ada BRIMOB? BRIMOB, BKO? BKO, Apakah ada juga dari Kopassus? Kopassus, iya. Ada apa Iya, tidak? tidak kelihatan. Siap, tolong. Tidak kelihatan. Saudara saksi tadi melihat mayat ya. Yang saudara lihat itu berapa mayat? 4. Empat-empatnya. Iya, Saudara lihat semua. siap, Itu dalam kondisi sudah masuk di dalam peti dan terbungkus. siap. Saat sekarang ini dikubur di mana? Lapangan, Di lapangan di situ. siap. Dicekat tiang bendera. Iya, betul. Dan setahu saksi selaku Kapolres dan tentunya adalah anggota Musbida, walaupun tadi saksi menerangkan bahwa Musbida hanya dengan pihak kabupaten ya, kayak Pemda. Setahu saksi, apakah pernah ada dari pihak Pemda atau pihak instansi lain yang melakukan pendekatan dengan pihak keluarga korban untuk melakukan bantuan baik itu bantuan uang duka atau bantuan pengobatan terhadap para korban? Setahu saksi ya, sebagai seorang Setahu muslim. kami, tentunya respon dari Bapak Bupati ada. Responnya berupa apa? Ya, itu antara barang dengan uang. Itu langsung otomatis. Bapak pernah melihat bantuan tersebut? Secara langsung tidak. Secara langsung tidak. Bapak dapat informasi dari mana kalau ada berupa bantuan uang dan barang? Kalau ada acara-acara adat saja, kami sebagai Musbida yang tidak lengkap, yang ada di situ ya, acara adat itu sudah Pak Bupati sering memberikan respon seperti itu. Tidak. Terima kasih Pak. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa saudara kemudian mengidentifikasi staf saudara di lapangan. Kemudian saudara juga menuju ke rumah sakit. Apakah korban yang kejadian pada tanggal 7 itu menurut saudara sebagai Kapolres itu hanya ada orang Paniai? Saya tidak tahu karena saat tiba itu di rumah sakit hanya sampai di pintu gerbang, tidak sampai di dalam, sehingga kami tidak mengetahui secara pasti. Terima kasih. Informasi yang saudara dapat selanjutnya dari staf saudara Waka ataupun dari rekan, apakah saudara dapat informasi selanjutnya? Iya, Yang meninggal itu adalah dari suku-suku lain, ada suku Jawa, suku apa atau hanya orang Nabire, dari masyarakat setempat. masyarakat setempat? Ya, Oke. Sebagai Kapolres, sepengetahuan saudara yang mendiami daerah Paniai Timur itu apakah hanya masyarakat setempat atau ada suku lain? secara domisili, secara umum ada masyarakat lain Seperti apa? yang berdagang, Ya. yaitu Dan suku apa? yang pendatang. Pendatang. Sekali lagi saya tanya majelis hakim yang meninggal dunia ini, apakah ada suku lain selain dari Paniai? Tidak ada. Tidak ada. Ini dari mana saudara? Saudara tolong sebutkan karena saudara selaku Kapolres yang membawahi daerah Nabire, Paniai dan sekitarnya. Mohon
Yang saya tanyakan korban pada peristiwa tanggal 7, karena saudara mengidentifikasi sampai dengan dari TKP sampai dengan rumah sakit. Yang meninggal dunia ini apakah ada dari suku lain atau hanya masyarakat setempat yang notabene-nya adalah orang Paniai? Dari suku lain tidak ada, ya suku dari situ setempat Paniai. Berarti dari suku Paniai saja. Siap. Selanjutnya saudara mengatakan bahwa saudara melakukan konsolidasi di mana diantara mencari saksi-saksi. Selanjutnya saksi-saksi yang saudara dapat itu apa? Saksi-saksi mengenai apa? Coba saudara jelaskan. Kami perintahkan kasus Sirse para bidang resersenya untuk mengembangkan beberapa saksi-saksi yang sifatnya melihat untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan yang terjadi itu. Jadi kami perintahkan kasat Sirse secara organisasi itu kasat Sirse ke laporan kepada kami, sementara saksi-saksi yang kami kumpulkan ya yang apa adanya dulu saat itu. Karena situasinya juga masih mencekam, untuk mencari saksi itu agak sulit. Dari saksi-saksi yang saudara sudah kumpulkan, apa keterangan-keterangan yang kemudian dilaporkan kepada saudara selaku Kapolres? Yang dilaporkan ke kami, yang sementara itu yang ada di pondok itu, Iya, yang melihat ya. Ya, kejadiannya apa? Ini saksi-saksi menjelaskan peristiwanya 5. Tolong saudara jelaskan kepada Bapak Polres, saudara telah disumpah. Walaupun saya tidak mengetahui laporan dari kasat Sirse itu secara umum, kalau kami kejadiannya yang ada di pondok itu masyarakat yang kena pukul, kemudian ada yang melihat dikembangkan di situ. Terima kasih. Izin majelis melanjutkan. Saudara saksi, saudara bertugas tahun 2014 sampai 2015, benar ya? Polres Paniai. Siap. Di keterangan saudara di sini, saudara Anda menjelaskan bahwa telah dilakukan pengembangan penyelidikan oleh pihak Polres Paniai pada tanggal 7 Desember 2014. Nah, saudara dimutasi dari jabatan Polres itu bulan apa? Di tahun 2015 itu? Mei 2015. Bulan Mei 2015. Ya. Oke, dari Desember sampai bulan Mei apa perkembangan dari penyelidikan yang Anda jelaskan di BAP ini? Masa beberapa bulan hasilnya penyelidikan saja nggak mungkin kan? Hasilnya apa? Ya, itu sementara masih dalam pengembangan penyelidikan. Sementara masih dalam? Siap, bersama-sama dengan tim dari Polda. Saudara saksi, selama saudara di luar kota, di mana itu tadi? Semarang ya? Siap. Semarang. Dari tanggal 7 sampai saudara pulang, tiba di Polres di Paniai siang tanggal 8 ya? Siap. Saudara tidak ada menerima laporan dari anak buah saudara? Tidak ada. Karena pengaruh sinyal? Tanggal 8 itu mendapat laporan. Iya. Tanggal 7-nya? Tidak ada. Anda tidak bertanya juga atau menelpon bagaimana perkembangan di Paniai? Tidak juga? Bertanya juga secara umum aman. Di tanggal berapa itu? Coba. Anda tidak ditelepon kan, tidak dilaporkan oleh Wakapolres maupun kasat-kasat yang lain. Berarti saudara yang aktif bertanya, harus begitu, memang begitu pimpinan itu. Apa perkembangan di tanggal 7 itu? Yang saudara tanyakan tadi. Situasi aman. Jam berapa itu? Saya lupa. Situasi aman bagaimana di tanggal 7 kok aman? Secara umum laporannya aman. Laporan melalui apa? Mohon diulangi. Laporan aman tadi melalui sarana apa? HP. HP.
Iya. Lalu yang melaporkan siapa? Yang mengatakan itu aman? Itu saya itu masih pakai HP BlackBerry, belum HP Android. Iya, yang melaporkan siapa? Jangan Anda bilang lupa-lupa mulu dari tadi. Kapan bisa ingatnya kok lupa-lupa? Coba. Ya, Coba yang melaporkan siapa? yang membantu laporan kepada kami tentunya Wakapolres. Isi laporannya apa yang mengatakan aman? Coba bisa diulang nggak pembicaraan kalian waktu itu? Ya, dilaporkan situasinya kondusif selama 1x24 jam. Yang saya bertanya yang tanggal 7 loh. Tanggal 7 kejadian itu, baru saya aman tidak tuh menanyakan gimana jamnya, pas ini? apakah dilaporkan pagi, siang, sore, malam? Saya lupa, Pak. Benar-benar lupa ya? Siap. Tuh. Nah, selanjutnya yang dilaporkan di tanggal 7 itu aman. Siap. Kemudian yang di tanggal 8 baru dikatakan tidak aman. Dilaporkan kejadian. Kejadian berupa pengerusakan penyerangan tadi. Siap, betul. Ini pernah dilakukan uji balistik nggak Belum. oleh Polri, dari Mabes Polri? Dari saksi yang kita lakukan diperiksa pada saat penyidikan itu dari Mabes Polri sudah dilakukan uji balistik dan itu dilaporkan ke Kapolresnya. Siap. Apakah saudara sudah pindah atau masih aktif di situ atau bagaimana? Saya lupa. Itu Kapolres kok saya lupa. Yang lupa itu saya catat ya. Siap. Nanti saya tanya lagi. Jumlah selongsong peluru yang Anda temukan itu berapa jumlahnya? Tadi kan ada selongsong peluru ditanyakan oleh tim yang lain. Sekitar berapa jumlahnya? Lebih dari satu kah? Ya, lebih dari satu. Sekitar berapa tuh? Mudah-mudahan tidak salah. Jangan mudah-mudahan tidak salah. 45. Ya. Tugas tegas saja saksi. Ya. Saya lupa. Bah, Kapolres baru lupa nih. Oke. Saya catat tidak lagi dapat lupanya. laporan detail kah? Yang dimasuk daerah rawan sih, bisa Anda jelaskan nggak? Apa maksudnya daerah rawan? Rawan masyarakatnya kah? Rawan warganya kah? Atau rawan dari pihak-pihak lain? Untuk Kamtipmas secara umum memang boleh dikatakan rawan. Apanya rawan? Ya, kalau melihat dari data statistik perkiraan intelijen itu memang daerah rawan KKB. Di situ. Daerah rawan KKB. Siap. Bukan daerah rawan warga setempat. Tidak kan? Ya. Warganya nggak KKB. rawan tuh, nggak rawan kan? Rawan nggak warganya? Masyarakat setempat. Kalau untuk di Panai itu sendiri Kondusif. kondusif. Berarti dari pihak lain ya. Siap. Nah, selama saudara bertugas sana, karakter atau tipikal masyarakat sana, apa penuh dengan kekerasan kah? Tidak Atau penuh. dengan bersahaja kah? Atau dengan kekeluargaan kah? Dengan kekeluarga. Dengan rasa kekeluargaan ya. Siap. Selama saudara bertugas, baru kali itu terjadi kejadian seperti itu. Adakah sebelum-sebelumnya? Tidak ada. Tidak pernah terjadi. Siap. Nah, tadi ditanya oleh majelis hakim tentang rincian laporan yang boleh saya katakan ya, judul ya. Tadi laporannya terjadi penembakan ya, saudara saksi ya. Laporan saudara telah terjadi penembakan toh? Siap. Ke mana? Ke Polda. Laporannya kemana dong? Laporan lisan lewat telepon ke Kapolda. Laporan lisan lewat telepon ke Kapolda. Siap. Di tanggal berapa? Saat itu kami baru tiba. Oke. Siap. Bisa diuraikan nggak secara detailnya? Terjadi penembakan tuh sangat luas loh, saksi. Siap. Apa nih? Terjadi penembakan berarti ada yang menembak, ada korban dong. Masyarakat tertembak saja terus perintah Kapolda untuk Tertembak oleh siapa? kami tidak tahu. Di laporan ini loh, saya mengejar laporan ini. Kan Anda buat laporan. Siap. Terjadi penembakan, ya kan? Siap. Saya mengikuti ini loh, saksi. Tidak saya buat-buat loh, tidak kami rekayasa loh. Mohon maaf kalau saya keliru. Ya, bisa Anda uraikan nggak? Coba diingat-ingat dulu terjadi penembakan di daerah yang pastikan di
Di lapangan Karel Gobay atau di daerah lain atau di mana? Karel Gobay. Di Karel Gobay. Siap. Nah, terjadi penembakan ini secara detailnya korban ada 4. Siap, kurang lebihnya. Yang luka-luka Kami tidak mengetahui Tidak. secara umum. Siap. itu secara lisan. Siap. Oke. Ya. Sampai saudara pindah di bulan Mei 2015 tetap lisan. Secara tertulis dari laporan pendahuluan awal yang tadi kami sampaikan tuh, kepada pimpinan, kemudian dari masing-masing satker itu sudah dilaporkan juga, contohnya dari satker Intel kepada di Intel. Saya nanya di lingkungan Polres loh. Ya, Ya. sudah dilaporkan. Siap. Kayak Intel masuk kemana nih? Ke diri Intel kami di Polda. Melalui Kasat Intel. Iya, melalui Kapolres nggak? Masuk langsung. Untuk kami yang melaporkan dari fungsi-fungsi operasional itu, ya minta maaf, kadang-kadang kami yang tanda tangan juga, kadang-kadang langsung mereka langsung ke sana. Kami itu siapa? Arti kata kami itu, saya atau siapa? Saya. Nah, yang kami itu lebih dari satu, Pak. Berarti Bapak yang tanda tangan ya? Ya, berarti Bapak tanda tangan, baik itu dilaporkan secara berjenjang oleh anak buah Bapak lewat Kasat Reskrim atau Kasat Intel ya? Siap. Berarti saudara baca juga kan isinya apa tuh? Poin aja apa isinya itu? Laporan pendahuluan saja, Pak. Uraian singkatnya? Kami lupa. Laporan pendahuluan singkatnya untuk pendalaman selanjutnya sementara menyusul. Menyusul gimana maksudnya? Keterangan laporan lanjutnya menyusul? Siap. Saksi, pernah dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan kejadian ini tidak dari Polri maupun Polda terhadap saudara maupun jajaran saudara? Pernah tidak? Belum. Ya. Sama sekali belum? Atau tidak sama sekali? Ya, belum. Saudara saksi, Siap. dari beberapa anggota saksi yang kita periksa, yang kita periksa di persidangan, mereka mengatakan sudah dilakukan pemeriksaan. Kok saudara tidak tahu sih? Tahu nggak? Masa nggak lapor dengan komandannya, dengan atasannya? Minta maaf. Tidak lapor mereka. Saya keliru. Siap. Nah terus, Saya lupa. ya, gimana? Saya lanjut ke laporan yang lain nih. Siap. Ada laporan polisi, ada visum. Permintaan visum et repertum terhadap korban yang meninggal maupun yang luka. Saudara tahu tidak? Atau saudara pernah tanda tangan tidak? Saya lupa. Ada laporan lisan tidak dari anak buah saudara atau dari kasat saudara? Ada laporan di sana. Apa isinya laporan lisan? Untuk sementara pengembangan kasus pemeriksaan saksi-saksi. Bukan masalah ini loh, masalah visum ini loh, permintaan visum et repertum. Ada. Siap. Yang tanda tangan bukan saudara kan? Bukan. Saya bantu nih. Bukan kami. Buat saya gitu, jangan pakai kami sini. Bukan saya. Nah, yang tanda tangan kasat Reskrim. siapa waktu itu? Saat itu Mansur. Dia tanda tangan. Berarti beliau yang kasat sudah lapor ke Anda bahwa sudah didelegasikan ke keterangan, dibuat laporan, dibuat permintaan ya. Siap. Dan laporan balasannya ada ya dari rumah sakit ya, hasil visum itu ya. Siap. Apa langsung ke kasat atau ke saudara dulu? Langsung ke teknisnya, ke reserse. Ya enggak lah, nanti kalau saya buka saudara kaget tuh, mana ada kok ke kasat laporannya di situ. Pasti ke Kapolres dulu, baru saudara mendelegasikan atau mendisposisikan ke kasat saudara. Coba diingat dulu. Coba saudara ingat-ingat dulu. Saya lupa, Pak. Lupa, nanti Siap. kita tunjukkan ya. Siap.
Nah, tadi sesampai saudara, mohon izin Pak kalau diulang saya dimaafkan, ini ada yang kurang jelas. Tadi Anda menyampaikan sesampai di Polsek Paniai, oke? Saudara ada melakukan penyisiran tidak di lapangan Karel Goba itu? Saat olah TKP saja kami melakukan penyisiran saat olah TKP. Saat olah TKP jam berapa itu? Sekitar jam 12 siang. Jam 12 ya. Nah, Siang. penyisiran sampai ke Koramil ya? Tidak, di lapangannya saja. Di lapangan saja? Siang. Ya otomatis melewati Koramil dong? Tidak. Tidak? Tidak. Tidak melewati Koramil? Yang saya pimpin langsung bersama Kasat Serse dan anggota sekitar di situ TKP. Oke. Siap. Izin Pak menunjukkan tentang kita. Silakan perwakilan. Ada saksi sebagai sini. Siap. Coba ke depan, coba mendekat. Silakan. Masih ingat nggak, walaupun berupa kopian ya, coba diingat pelan-pelan. Jangan lupa semua, udah santai aja coba. Coba. Ingat Pak ya. Ini masuk klasifikasi olah TKP ya. Pasti ada pemotretan kan, karena ini menyangkut lokasi penganiayaan, TKP Pondok Natal, ya kan? Bapak sebelum ke Pondok Natal, sebelum ke lapangan Karel Goba, pasti lewat Pondok Natal dulu kan, ya kan? Nih mobil yang dirusak ini, ya tampak off, oke Pak ya. Ini yang dijelaskan tadi loh, masalah tembakan. Ada nggak dapat laporan? Tidak dapat laporan di Gunung Merah, tidak ya? Oke, nampak belakang di KPUD. Oke. Berusaha mengingatkan Bapak. Ini apa nih Pak? Saya bantu. Lihat Koramil Pak. Ya Pak. Nah, ini kan yang buat nih Polres Paniai ya Pak. Berarti tim penyelidiknya kan dibenarnya ya. Penyidik pembantu. Staf Bapak kan Bapak ya. Nih. Bapak di mana posisi waktu itu? Silakan dijelaskan. Bapak menyusuri yang mana di olah TKP? Dari mana Pak? Di sini ya, sekitar sini. Nampak dong kantor Koramil rusak ya, rusak parah, pecah kacanya atau sarana lain sudah tidak dapat digunakan lagi, ya benar ya, dari sini. Oke. Penyidik pembantu yang buat ya. Masa orang seringkat Kapolres tidak dapat laporan? Ya atas nama kan. Okay. Semua lupa lagi. Makanya jaksa penuntut umum ada koreksi, tunjukkan yang sebenarnya di hadapan majelis hakim. Ini balasannya. Salah satu contoh visum. Pernah tidak Bapak baca ini? Di ruang kerja Bapak hasil visumnya,
karena ada 14 jumlah hasil visum, 4 meninggal dunia, 10 luka. Pernah nggak Bapak baca ini? Ini banyak Pak, ini contoh aja. Tahu tidak? Oke. Lebih singkatnya, ada laporan lisan tidak dari Kasat Serse? Pak, ini ada hasil visumnya berdasarkan permintaan visum. Sudah ada ya? Oh iya, masih ada izin Pak. Penyerahan visum proyektil KPD Bupati, Bapak ikut nggak? Bupati nggak Pak? Ini tim investigasi Mabes. Siapa tahu Bapak. Tadi dia bilang proyektil masih ada di gudang, tidak pernah kasih ke tim dari Polda dan Polri. Ada tidak di situ? Ada tidak? Ini dari Mabes ya Pak ya beliau. Ini Bapak ya? Oke. Saya menambahkan majelis. Saudara saksi, di dalam tubuh Polri, di lapangan, siapa pengendali pasukan yang efektif di lapangan? Mohon diulangi. Siapa pengendali pasukan yang efektif di lapangan di tubuh Polri? Kabak Ops. Kabak Ops. Bukankah Kapolres juga terlibat Kapolres sebagai pengendali? Penanggung jawab. Penanggung jawab. Di bawah Kapolres? Wakapolres. Wakapolres. Di bawah Wakapolres? Kabak Ops. Kabak Ops. Silakan nasihat. Terima Pak. Makasih yang mulia. Bapak saksi, Bapak Kapolres. Siap. Saya sudah membaca BAP Bapak. Dari uraian di dalam BAP ini, saya berkesimpulan bahwa saksi adalah polisi profesional. Polisi yang betul-betul paham dengan tugasnya. Maka itu Bapak saksi, ada beberapa hal yang saya mau konfirmasi saja dan kaitan dengan yang sudah dijelaskan di dalam BAP. Siap. Tapi saya lihat atau saya dengar itu belum terang benderang dijelaskan tadi di dalam tanya jawab selama persidangan itu berlangsung. Saudara, pada BAP nomor 12 dijelaskan, ini saya baca pengalamannya saja ya, tidak sebutnya. Dan tidak tahu arah tembakan dari mana, tetapi posisi selongsong saat ditemukan berada garis miring dekat dengan kantor Koramil, Kopassus, dan Paskas TNI Angkatan Udara. Saat itu tidak ditemukan proyektil, hanya berupa selongsong peluru. Saya tidak sempat memeriksa korban karena kami dilarang untuk mendekati korban. Masih ingat Bapak ya? Masih Pak. Siap. Melanjutkan keterangan saksi kaitan dengan penemuan selongsong tadi yang diperoleh dengan cara olah TKP. Ini dari awal saksi hanya menjelaskan bahwa menemukan di lapangan Karel Kobay. Kira-kira begitu ya. Siap. Tetapi di dalam BAP itu ini disebutkan beberapa tempat lain. Ada ditemukan di dekat kantor Koramil, Kopassus, Paskas TNI Angkatan Udara. Nah, bagaimana ini bisa ditemukan beberapa selongsong peluru di titik-titik itu? Padahal Bapak tidak melakukan olah TKP di situ. Kami melaksanakan di areal lapangan pasir itu yang kita ketemu kosong-kosong itu. Tapi di tempat-tempat yang di tempatnya satgas-satgas itu kami tidak olah TKP. Atau begini, Bapak. Siap.
kaitan dengan pembuatan BAP ini, Bapak masih ingat ya? Siap. Apakah BAP ini sudah dibuat terlebih dahulu kemudian Bapak tanda tangan, atau dibuat dengan cara tanya jawab? Karena ini ada masalah ini antara keterangan yang diberikan di bawah sumpah di dalam persidangan ini dengan keterangan di BAP. Baik, silakan Bapak. Mohon izin. Ya. BAP ini yang dari kami, yang dari kejaksaan. Dari kejaksaan Pak, dibuat tanggal 23 Maret 2022. Iya. Ya. Itu di pertanyaan nomor 12, pertanyaannya begini. Siap. Kapan saudara berada di tempat dalam kurung Kabupaten Paniai sewaktu ada kejadian, dan apa tindakan saudara pada saat itu? Itu pertanyaannya. Siap. Izin saya baca lagi kembali ya, mudah-mudahan Bapak ingat. Ini kan sudah lama. Siap. Jawabannya Bapak, Pak Saksi, saya dari Ambon dan tiba di Kabupaten Paniai tanggal 8 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 WIT. Siap. Saya mengumpulkan perwira untuk mendapatkan informasi atas peristiwa, dan setelah itu memimpin olah TKP. Siap. Dan menemukan beberapa selongsong peluru yang merupakan selongsong peluru laras panjang kaliber 556. Siap, betul. Yang kumpulkan selongsong peluru tersebut Kasat Serse Polres Paniai, itu saudara Ibtu Mansur. Siap. Saya tidak tahu apakah senjata jenis tersebut dipakai oleh aparat lain, dan tidak tahu apakah tembakan dari mana. Tetapi posisi selongsong saat ditemukan berada garis miring dekat dengan kantor Koramil, Kopassus, dan Askas TNI Angkatan Udara. Saat itu tidak ditemukan proyektil, hanya berupa selongsong peluru. Saya tidak sempat memeriksa korban karena kami dilarang untuk mendekati korban. Siap, betul. Kira-kira itu redaksi lengkap. Siap, betul. Bisa nggak dijelaskan itu Bapak? Yang dimaksud dekat dengan Koramil, di TKP ini Koramil sendiri, ya, kurang lebih berapa meter, 50-an. Kemudian sebelahnya Paskas, kebun-kebun sana, kurang lebih ya 40 meter ke sana. Kami olah TKP-nya di lapangan pasir. Di lapangan saja ya. Jadi yang dimaksud itu hanya titiknya di lapangan saja. Tapi kebetulan lapangan itu berdekatan dengan semua tempat yang disebutkan ini. Siapa? Gitu ya, baik. Bapak Saksi, ini kembali ke pihak ini Bapak ya. Menjawab pertanyaan dari penyidik nomor 17. Pertanyaannya begini, diminta untuk saudara jelaskan kronologis kejadian di lapangan Karel Gobay, Enarutali, tanggal 8 Desember 2014 yang saudara ketahui. Jawaban saksi mengatakan begini, dari awal saya memperoleh dari Kasdim dan Wakapolres tentang Polsek Paniai Timur dan